Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Long Qilin minum cukup air dan menatap Kinmu. Aku masih sedikit lapar. Aku akan membawamu membuat obat. Kinmu memimpin Qilin naga menuju perbendaharaan. Berniat membeli beberapa herba untuk memurnikan eliksir api merah. Seorang pendeta Tao di seberang danau naga giok menoleh. Melihat Kinmu dan Qilin naga pergi, ia bergumam. Apakah singa naga di gerbang gunung itu masih hidup? Mengapa ia pergi ke danau naga giok untuk minum? Siapa pemuda itu? Apa dia tidak tahu bahwa air danau naga giok adalah upeti untuk keluarga kerajaan? Yah, asal dia tidak terjun untuk mandi, tidak apa-apa. Beberapa teguk air saja tidak apa-apa. Ketika Kinmu melewati taman pangeran, dia melihat banyak cendekiawan berkumpul di sana dan mendengar sorak-sorai. Kinmu memandang dari jauh dan melihat bahwa bahkan para cendekiawan dari kediaman cendekiawan berlari mendekat. Dan banyak orang dengan kekuatan supranatural dari kediaman kekuatan supernatural juga datang, mengepung gerbang taman pangeran. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras. Dan sesosok tubuh terlempar ke udara, lalu jatuh tertelungkup ke tanah. Sebuah suara berteriak, "Satu lagi hilang." Kinmu terkejut. Orang yang kepalanya terbentur tanah tak lain adalah seorang pangeran dari Taman Pangeran. Pangeran itu adalah putra seorang pangeran. Siapa yang berani berbuat sekejam itu? Biarkan aku belajar darimu. Suara seorang gadis terdengar dari kerumunan. Kinmu sudah berjalan pergi ketika tiba-tiba mendengar suara keras. Seorang gadis berbaju hijau terbang keluar dan menabrak dinding istana Hangwang tak jauh di depannya dengan bunyi klik, hanya menyisakan sepasang kaki rampingnya. Sepertinya itu seorang putri. Kinmu berbalik dan menatap kerumunan, berpikir, gerakan ini sepertinya familiar. Ini gaya bertarung kakak senior Basan. Basan Jijiu menciptakan teknik bertarung yang unik, menggabungkan teknik bertarung dengan kekuatan magis. Menghasilkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada teknik bertarung maupun sihir saja. Upaya perintis inilah yang mengangkat Basan Jijiu ke tingkat pemimpin yang tangguh. Di dunia saat ini, tak seorang pun dapat melampaui pencapaiannya dalam teknik bertarung. Satu-satunya kekurangan dari skill tempur ini adalah gerakannya yang tidak se-fleksibel dan se-fleksibel skill tempur atau mantra biasa. Hal ini juga menjadi alasan mengapa Basan Jijiu, meskipun telah mencapai level seorang pemimpin, belum mampu melangkah lebih jauh. Mungkinkah itu Suster Yusiu? Kenapa dia memulai pertengkaran dengan putra mahkota dan putri? Long Qilin sangat lapar sehingga langkahnya lemah dan perutnya kosong. Kinmu menahan keinginan untuk menonton pertarungan dan terus berjalan menuju perbendaharaan untuk membeli beberapa herbal. Ketika apoteker perbendaharaan memberinya herbal, ia melihat monster raksasa di belakang Kinmu dan menatapnya. Kinmu membawa Long Qilin kembali melalui rute yang sama. Dalam perjalanan, ia menganalisis khasiat obat dari ramuan-ramuan tersebut dan memurnikannya menjadi tungku ramuan api merah. Naga unicorn itu makan dengan cepat, tetapi setelah satu tungku ramuan, ia masih belum kenyang dan menatapnya dengan penuh semangat. Kinmu tidak punya pilihan selain memurnikan tungku lain, dan akhirnya memberi makan makhluk raksasa itu. Long Qilin penuh energi dan mengikutinya sambil tersenyum. Mulai sekarang, jika kau butuh sesuatu, beritahu saja. Aku petarung yang sangat tangguh. Kinmu menggelengkan kepala dan berjalan menuju taman pangeran. Hulinger mencibir, kau bahkan tidak bisa melawan sapi. Dan kau masih berani bilang kau bisa bertarung?
Long Qilin tiba-tiba menjadi lesu. Taman pangeran masih dipenuhi orang, tetapi sekarang bahkan lebih ramai. Seorang cendekiawan terdengar berkata, apakah masih belum ada seorang pun di taman pangeran yang bisa mengalahkannya? Sejak putri ketujuh kembali dari pelatihannya di luar, dia menjadi orang yang benar-benar berbeda. Keterampilannya telah meningkat pesat. Dengan menggabungkan sihir dan kemampuan bertarung, ditambah seni Kaisar Sembilan Naga, putri ketujuh pada dasarnya mampu menyapu taman pangeran. Aku ingin tahu apakah dia bisa memblokir pintu masuk ke kediaman cendekiawan dan kediaman kekuatan ilahi. Aku tidak bisa bilang untuk Sentongju. Tapi aku khawatir itu tidak akan berhasil untuk si Ziju. Lagi pula, iblis itu ada di si Ziju. Ya, aku belum melihat iblis itu selama 3 bulan. Dia mungkin sudah mati di luar sana. Ini bisa dianggap sebagai upaya menyingkirkan momok besar bagi si Ziju kita. Kemampuan iblis itu mungkin tidak akan mampu mengalahkan putri ketujuh. Minggir semuanya, banyak cendekiawan merasakan keributan dari belakang dan menoleh, mata mereka tertegun. Mereka melihat monster raksasa setengah naga dan setengah unicorn menggerakkan tubuhnya dan mendorong para cendekiawan yang menghalangi jalan. Beberapa cendekiawan terhimpit oleh naga dan unicorn itu hingga tak mampu berdiri, dan mereka terkejut hingga terlontar keluar dari kerumunan. Binatang raksasa ini menerobos kerumunan dan berjalan menuju gerbang Taman Pangeran, menciptakan jalan setapak. Ia mengejutkan semua cendekiawan dan membuat mereka ketakutan. Meskipun keluarga kerajaan di Taman Pangeran sangat terinformasi, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap naga unicorn yang agung ini dan tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Long Qilin menggoyangkan tubuhnya, mengibaskan bulunya, berbalik, dan berkata sambil tersenyum, Tuan, orang-orang bodoh ini sudah memberi jalan untuk kita. Silakan masuk. Qin Mu berjalan ke gerbang halaman pangeran dan memarahinya, terlalu mencolok. Terlalu mencolok. Jangan pernah lakukan itu lagi. Saudara-saudari, maafkan aku. Maafkan aku. Ekspresi semua orang membeku. Qin Mu memandang ke arah taman pangeran dan melihat Ling Yuxiu, yang telah menyatakan dirinya sebagai harta karun ilahi bintang 5, sedang bertarung melawan Pangeran Min Yue, seorang cendekiawan lain yang dipilih oleh pendeta kepala Basan. Setelah beberapa gerakan, Pangeran Min Yue tak mampu menahan kekuatan ledakan Ling Yuxiu yang luar biasa dan terhempas. Ling Yuxiu menerobos harta karun ilahi 5 bintang. Dengan 9 naga berputar di depan dan belakangnya. Ia tampak sungguh heroik dan bersemangat. Qin Mu diam-diam memujinya. Setelah perjalanan Ling Yuxiu ke Istana Emas Loulan, kultivasi dan kekuatannya meningkat pesat. Dalam 3 bulan ini, ia telah memperoleh keunggulan luar biasa dibandingkan cendekiawan lainnya. Jelas, setelah memblokir pintu Istana Emas, dia berlatih dengan tekun dan keras, dan membuat seni Kaisar Sembilan Naga lebih mendalam, menebus kelemahan fondasinya yang tidak stabil. Basan Jijiu mengajar siswa sesuai dengan bakat mereka. Berbeda dengan yang diajarkan oleh siswa Imperial College Taixue, ia secara khusus melatih Ling Yuxiu berdasarkan kelemahannya, dan akhirnya memungkinkannya mencapai pertumbuhan yang luar biasa. Namun, Qin Mu memandang Taman Pangeran, yang juga hampir setengahnya dihancurkan oleh sang putri, dan bertanya-tanya siapa yang telah belajar kekerasan seperti itu darinya. Penggembala sapi. Ketika Ling Yuxiu melihat Qin Mu, matanya berbinar. Ia melambaikan tangan kepada anak-anak kerajaan di Taman Pangeran dan berkata sambil tersenyum, "Jangan bertengkar hari ini. Kita bahas hasilnya lain hari." Setelah itu, ia berjalan menuju Qin Mu. Qin Mu memuji, "Saudari Yuxiu, aku belum melihatmu selama lebih dari sebulan."
dan keterampilanmu menjadi semakin kuat. Ling Yuxiu sedikit mengeluh, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Aku benar-benar khawatir. Ia segera menambahkan, Guru Basan juga mengkhawatirkanmu. Kau tidak tahu, Imam Besar telah mengundurkan diri, dan Imam Besar yang baru bukanlah Basan, melainkan manusia beku yang diselamatkan Jenderal Xiao Qin dan aku dari Istana Naga di Yongjiang. Daksu, tukang es, hati Qinmu sedikit tergerak. Mungkinkah itu Gulinuan? Ling Yuxiu melihat tempat itu masih penuh sesak, semua orang menatap mereka. Ia masih malu-malu, jadi ia berbisik. Banyak sekali orang di sini, ayo kita ke kamarku dan bicara. Qinmu mengikutinya dan mengangguk. Mereka berdua berjalan menuju Taman Pangeran. Tiba-tiba, sesosok melintas dan seorang pemuda tampan muncul di samping mereka. Ia berkata dengan wajah tegas, "Adik ketujuh, bagaimana bisa kau membiarkan seorang pria masuk ke kamar perempuan? Ayo kita ke kamarku." Ling Yuxiu sedikit tersipu dan berbisik ya. Ling Yuxiu berkata dengan wajah muram, "Tuan Qin, silakan." Qinmu bingung. Bertanya-tanya bagaimana ia telah menyinggung pangeran ini. Tatapan matanya seolah-olah ingin melahapnya. Mereka tiba di kediaman Pangeran Yuan Ling Yuxiu. Dan melihat bahwa kediaman itu didekorasi bak taman di selatan Sungai Yangtze, sangat elegan. Meskipun bebatuannya tidak setinggi gunung, airnya mengalir deras. Meskipun taman itu tidak seluas hutan, terdapat jalan setapak berliku yang mengarah ke tempat-tempat terpencil. Kediaman itu jauh lebih indah daripada kediaman para cendekiawan. Tempat ini seperti istana kecil. Dengan dayang-dayang istana berlarian dan melayani dengan tekun. Kebanyakan dayang istana ini juga memiliki kekuatan supernatural. Mereka tidak hanya cantik, tetapi juga sangat kuat. Ling Yuxiu membawa mereka ke pavilion, yang memiliki pemandangan indah dan hamparan tanah lapang. Seorang dayang istana maju membawa pembakar dupa, meletakkannya di samping pavilion, memasukkan dupa, dan menyalakannya, menyebarkan aromanya ke udara. Suara piano terdengar lagi dari suatu tempat. Suaranya pelan dan melodinya panjang, seperti dua lelaki tua yang sedang bermain catur dengan santai. Butuh beberapa saat untuk memainkan satu atau dua nada, yang membuat hati orang-orang mudah tenang. Pangeran kedua benar-benar pria yang berbudi luhur, seru Qinmu kagum. Ekspresi Ling Yuxiu sedikit melunak, dan ia berkata, "Saudari ketujuh sedang menuju perbatasan. Saya ingin berterima kasih kepada Dr. Qin atas perawatan Anda selama beberapa hari ini. Saudari ketujuh telah menceritakan pengalaman Anda di Istana Emas Luolan. Mengetahui bahwa Anda telah menyelamatkan saudari saya berkali-kali. Yuxiu sangat berterima kasih." Ling Yuxiu tertawa dan berkata, "Gembala sapi itu sangat sakti. Kupikir dia sudah mati. Dan aku bahkan menangis di hadapan dukun di Istana Emas." Mata Ling Yuxiu berkedut. Apa dia menangis? Dia tidak pernah menyebutkan ini. Tidak apa-apa, ini hanya pertemanan antar teman sekelas. Kucing adikku mati dan dia ikut menangis, pikir Ling Yuxiu dalam hati. Kami juga bertemu dengan dua tetua yang sedang menggembalakan ternak. Mereka memuji saya karena bijaksana dan sangat puas dengan saya, kata Ling Yuxiu sambil tersenyum. Mata Ling Yuxiu berkedut lagi. Apakah dia sudah bertemu para tetua? Kakak ketujuh juga tidak menyebutkan ini. Ling Yuxiu berkata dengan penuh semangat, kakak kedua, Basan Jijiu memang kuat. Kau lihat betapa hebatnya kekuatanku saat kita pergi berperang kali ini. Jika Basan Jijiu bisa membawaku dan si penggembala sapi dalam beberapa perjalanan panjang lagi, kau takkan bisa mengalahkanku. Ling Yuxiu menggelengkan kepala dan berkata, aku sudah bertanya. Lain kali Basan Jijiu melakukan perjalanan jauh
Dia akan membawa beberapa kandidat lain. Ling Yuxiu sedikit kecewa. Ling Yuxiu memandang Qin Mu dan berkata, ayah menunjuk Gu Linuan sebagai imam besar. Ku dengar kau dan Gu Linuan punya dendam. Setelah Gu Linuan menjadi imam besar, beliau juga bertanya tentangmu kepada Imperial College di Imperial Academy. Ling Yuxiu tersenyum dan berkata, aku tahu dendam di antara mereka. Pedang Sao Bao milik Gu Linuan dirampas oleh penggembala sapi, jadi dia menyimpan dendam. Ling Yuxiu berkata, Dr. Qin, sebaiknya kembalikan pedang Sao Bao kepada Gu Linuan. Beliau berasal dari Sekte Iblis dan merupakan guru besar di sana, tetapi beliau selalu picik. Saya tidak bisa berkomentar apapun tentang pengangkatan beliau sebagai imam besar oleh ayah saya. Tetapi kemurahan hatinya jauh lebih rendah daripada sebelumnya, dan tidak ada jaminan beliau tidak akan mempersulit Anda. Saya bisa mengadakan pertemuan antara Anda dan beliau untuk menyelesaikan keluhan Anda. Saya rasa beliau akan memberikan kehormatan itu kepada saya. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut aturan daksu kami, kamu tidak harus mengembalikan apa yang telah kamu curangi. Ling Yuxiu berkata sambil tersenyum tipis, tapi ini bukan daksu. Dia pendeta kepala. Jadi akan mudah baginya untuk mengendalikanmu. Qin Mu berpikir sejenak dan berkata, ku dengar dari Gu Linuan bahwa dia adalah wali putra mahkota. Wali putra mahkota seharusnya adalah guru putra mahkota saat dia masih muda, kan? Pangeran kedua, apakah menurutmu Gu Linuan akan menghormatimu? Hati Ling Yuxiu sedikit bergetar. Qin Mu melanjutkan, Pangeran kedua, jika dia bersedia menyelesaikan dendam kita, aku tidak keberatan melanggar aturan daksu dan mengembalikan pedang Sao Bao kepadanya. Tapi kurasa dia tidak akan memberimu wajah yang pantas dia dapatkan, atau menyelesaikan dendam kita. Dan, Pangeran kedua, mengapa kau tidak khawatir dia akan mempersulitmu? Ekspresi wajah Ling Yuxiu tidak menentu, dan Qin Mu menunjukkan kekhawatirannya. Gu Linuan adalah guru putra mahkota ketika ia masih muda. Putra mahkota lebih tua darinya dan menduduki posisi putra mahkota. Jika perlakuan antara para pangeran dan rakyat jelata sangat berbeda, yang satu setinggi langit dan yang lainnya serendah bumi, maka perlakuan antara putra mahkota dan para pangeran juga setinggi langit dan setinggi bumi. Gu Linuan tidak akan memberinya muka seperti ini. Bukan hanya tidak akan memberinya muka, dia juga akan mempersulitnya. Dia bisa yakin akan hal itu sekarang. Aku tidak akan bertanya tentang hubunganmu dengan Gu Linuan. Ling Yuxiu mengambil keputusan dan berkata, tapi kau harus berhati-hati. Gu Linuan tidak menangani hal-hal seperti generasi pendeta agung sebelumnya. Dia tidak tega bersikap baik dan peduli. Qin Mu mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Gu Linuan hanya akan mencoba mempersulitku, tapi dia tidak akan berani bertindak terlalu jauh. Ling Yuxiu memasang ekspresi aneh di wajahnya. Qin Mu terlalu sombong. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Mungkinkah dia dan kakak ketujuh sudah? Ia punya firasat buruk, jika ia menjadi permaisuri, ia tak perlu takut lagi pada Gu Linuan. Ling Yuxiu terdiam sejenak, lalu berkata, aku berencana meninggalkan Akademi Kekaisaran dan menuju perbatasan untuk memimpin pasukan. Aku seorang jenderal kavaleri, posisi yang kupegang. Dan aku juga sudah cukup umur untuk memimpin pasukan, tapi aku khawatir tentang adik perempuanku yang ketujuh. Qin Mu menghiburnya, jangan khawatir, pangeran kedua, aku di sini. Sudut mata Ling Yuxiu berkedut, dan dia berpikir, karena kamu di sini, aku khawatir. Qin Mu mengobrol sebentar dengan kedua saudara kandungnya, lalu berdiri untuk berpamitan, berkata,
Saya baru saja kembali dari luar negeri dan belum menurunkan barang bawaan. Saya harus kembali ke Wisma Cendekiawan dulu. Ling Yushu mengantarnya keluar dari Taman Pangeran. Setelah hening sejenak, ia berkata kepada Ling Yushu, pola pikir Dr. Qin sepertinya bukan anak remaja. Ia memiliki pandangan yang sangat akurat dan akan menjadi orang hebat di masa depan. Apa yang ia katakan tadi benar-benar menyentuh hatiku. Ling Yushu terkekeh dan berkata, siapa bilang dia sudah dewasa? Dia tidak mengerti apa-apa. Dia selalu menyebut orang gemuk dan bahkan tidak bisa mengatakan hal-hal menarik. Ling Yushu menggelengkan kepala dan berkata, aku akan segera menulis surat kepada ayahku untuk meninggalkan Akademi Kekaisaran dan berhenti menjadi seorang sarjana. Gu Linuan akan menjadi pendeta kepala. Jadi dia mungkin tidak akan bersikap baik kepadamu. Jika kamu tidak bisa tinggal di Akademi Kekaisaran, mengapa tidak ikut aku ke perbatasan? Ling Yushu mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Kakak kedua, kalau aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, aku pasti akan pergi ke perbatasan untuk mencarimu. Tapi aku masih ingin berlatih dengan Basan Jiji. Ling Yushu meliriknya dan tahu persis apa yang sedang dipikirkannya, tetapi dia tidak bisa berkata banyak dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Qin Mu kembali ke kediaman para cendekiawan, diikuti oleh naga raksasa Qilin. Saat ia berjalan, banyak cendekiawan di kediaman para cendekiawan memperhatikan dan merasa iri. Yun Ke maju dan berkata sambil tersenyum meminta maaf, Saudari Fox, saya sudah mendapatkan uang tebusan. Bisakah Anda menebus pakaian saya? Hulinger mengambil dompet itu, menimbangnya. Lalu mengangguk dan berkata, tunggu sebentar, aku akan mengambilkannya untukmu. Yun Ke sangat berterima kasih. Hulinger kembali ke rumah untuk mengambil pakaiannya dan berteriak. Siapapun yang berutang padaku, cepatlah bayar aku untuk menebus surat utang kalian. Tak lama kemudian, beberapa cendekiawan datang dengan wajah cemberut untuk menebus surat utang tersebut. Hulinger sangat puas dan berkata, lain kali kau kalah dariku, aku bisa memberimu diskon 20%. Seorang cendekiawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Dokter Imperial Cholege adalah pejabat tingkat 6. Siapa yang berani menyerangnya? Hulinger tertegun sejenak, lalu menoleh ke Qin Mu dan berkata, Tuan, sumber pendapatan kami telah terputus. Kami kehabisan uang dan tidak mampu lagi membiayai orang sebesar ini. Long Qilin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ragu, 1 liter pil roh api merah sehari juga tidak masalah. Asalkan diberikan kepada orang yang gagap. Qin Mu menghiburnya, jangan khawatir, aku bisa membantumu. Ngomong-ngomong, apa kamu punya air liur? Beri aku sebotol. Nanti aku coba tukarkan dengan uang. Hulinger mengambil botol giok dan mengisinya dengan ambergris. Qin Mu menyimpan botol itu dan menyuruh mereka tinggal di rumah sementara dia pergi ke aula tabib kekaisaran. Beberapa dokter veteran sedang mengolah resep ramuan di aula. Melihatnya, mereka gembira dan berkata, dokter muda jenius, akhirnya kau kembali. Ramuan apa yang akan kau buat kali ini? Jika itu obat bius atau racun, kau harus memberitahu kami sebelumnya. Qin Mu menyapa para tabib istana dan berkata, kali ini aku datang menemui beberapa dari mereka untuk menguji obatnya. Setelah itu, ia mengeluarkan botol giok kecil. Ketika para tabib istana melihat botol giok kecil itu, wajah mereka berubah drastis. Tabib istana Yu berkata dengan gemetar, saya kenal botol ini. Mungkinkah ini obat bius lain? Tidak, itu ramuan penyembuh. Qin Mu baru saja mengatakan ini ketika Dr. Yu mengeluarkan pisau kecil, ragu-ragu sejenak. Lalu memotong lengan Dr. Ding dengan pisau, dan darah mengalir keluar.
Dokter Ding sangat marah dan hampir kehilangan kesabaran ketika Qin Mu bergegas maju, membuka botol giok, mengeluarkan ambergris, dan mengoleskannya pada luka. Lukanya langsung sembuh dan dalam beberapa tarikan napas, kembali normal tanpa bekas luka. Beberapa tabib istana terkejut dan bergegas maju. Tabib istana Yu bertanya, luka tingkat berapa yang bisa disembuhkan oleh ramuan penyembuh ini? Bisakah ramuan ini menyambung kembali anggota tubuh yang terputus? Qin Mu mengangguk. Ya, pinggang seseorang terputus, dan saya menggunakan obat ini untuk menyambungnya kembali, mengembalikannya ke keadaan semula. Namun, obat ini hanya bersifat tambahan. Saya juga perlu menyambungkan otot dan saraf, yang membutuhkan banyak keterampilan. Dr. Ding melihat Dr. Yu mengangkat pisaunya lagi dan berteriak, jika kau berani menyerangku, aku akan meracuni seluruh keluargamu.